Pemirsa, Polri untuk masyarakat yang adaptif dengan perkembangan digital menjadi figur AKP Sheila Shah Alam, seorang polwan yang menjabat sebagai Kapolsek Pesanggerahan. Dirinya memanfaatkan jejaring digital untuk berantas kejahatan di wilayah Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Berikut liputannya untuk Anda. Menjadi Kapolsek bukan merupakan tugas baru bagi AKP Sheila Shah Alam. Lulusan Akpol 2012 ini pernah menjabat sebagai Kapolsek Linsar Polresta Mataram hingga Kapolsek Pagedengan Polres Tangerang Selatan sebelum mengisi jabatan Kapolsek Pesanggerahan. Jadi dinas pertama saya itu saya lulus Akpol tahun 2012, dilanjutkan dengan sekolah PTIK. Selesai itu saya langsung bertugas di wilayah Timur Indonesia, Nusa Tenggara Barat. Sampai tahun 2017, terakhir sebelum pindah ke Jakarta, saya mendapatkan amanah juga sebagai Kapolsek Linsar di Polresta Mataram, lalu pindah ke Jakarta bulan Februari 2017, melaksanakan tugas di Direktorat Intelkam, lalu mendapatkan amanah kedua sebagai Kapolsek di Pagedangan, Polres Tangerang Selatan. Saya juga melanjutkan sekolah S3, sampai saat ini saya mendapatkan amanah menjadi Kapolsek Pesanggerahan. Perkembangan digital yang begitu pesat terlebih di wilayah Polda Metro Jaya dimanfaatkan oleh AKP Sheila Shah Alam untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota kepolisian. Melalui jejaring digital dan media sosial, ia berhasil menurunkan tingkat tawuran pelajar di kawasan Pesanggerahan. Dinamika saat ini kan media sosial ini kan sangat luas, janjiannya semuanya lewat medsos gitu. Jadi kadang saya sama anggota itu, saya minta kepada anggota kita harus melek teknologi. Kita harus pantengin terus medsos itu. Jadi kadang kalau saya dapat info, Bu nih ada yang mau tawuran di sini. Akunnya ini. Nanti saya cek tuh akunnya satu-satu, saya posting di media saya. Saya posting geng ini siap-siap ya, saya ini. Nah, ternyata di medsos mereka kalau lagi pamer, lagi mau tawuran, lagi mau apa, kan kedetek semua plat nomor motornya apa semua. Kita datangin satu-satu rumah-rumahnya dan bener anak-anaknya itu. Akhirnya jadi efek jera, orang tuanya juga jadi oh ternyata anak saya di luar seperti ini ya, seperti itu. Dan kami tidak bosan, Babin Kaptipmas, patroli selalu mengingatkan bahwa pastikan anak-anak sebelum jam 10 malam itu sudah harus berada di rumah. Pelayanan perlindungan dan pengayom masyarakat menjadi landasan tugas kepolisian untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memberikan dampak dalam membantu penegakan hukum, juga menjamin keamanan lingkungan, serta yang penting juga adalah memberikan edukasi kepada remaja yang masih terlibat tawuran. Saya paparkan kepada mereka bahwa saya berikan gambar contoh kalau kalian ini tawuran, ini akan seperti ini. Dan itu saya kasih gambar, saya berikan paparan kalau ada luka tuh kalian seperti ini lukanya nih. Terus alat-alatnya itu kan mereka pakai penggaris besi itu mas, penggaris besi yang diruncingin di tukang las itu kan gitu. Dan kami sosialisasi juga ke tukang-tukang las gitu loh, bahwa jangan mau kalau ada penggaris besi itu di las yang jadi kayak samurai itu loh mas, karena kan mereka kan nggak tahu efeknya itu seperti apa. Kalau sampai mereka terkena itu jahitannya tuh parah loh. Dan saya kasih unjuk mereka nih loh, kalau kalian melakukan hal ini jadinya seperti ini, lukanya akan seperti ini. Terus kalau kalian juga mau balapan motor jadinya seperti ini. Rekaman semua saya ada, jadi saya membuka wawasan mereka bukan karena ibaratnya saya cuma polisi ini ngomong-ngomong aja nih, tapi saya buktikan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Kapolsek yang berpenampilan tomboy ini tak segan memberikan nomor kontaknya untuk digunakan masyarakat jika membutuhkan anggota polisi khususnya di wilayah Pesanggerahan. Ia ingin masyarakat merasa nyaman karena hadirnya polisi di tengah masyarakat. Dengan saya memberikan nomor kontak WA saya, secara langsung saya merespon dengan cepat setiap aduan. Itu tujuannya supaya masyarakat tahu polisi hadir di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Di momentum menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-79, Kapolsek Pesanggerahan ini berharap dirinya bisa terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan menjadi polisi masa depan untuk masyarakat. Hari Bayangkara untuk saya pribadi itu adalah momentum seluruh anggota Polri, khususnya saya pribadi sebagai seorang anggota Polri, untuk terus berbuat yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, apalagi di
Renstra Polri yang saat ini sudah memasuki masa akhir, yaitu Strive for Excellence, di mana kita memberikan pelayanan prima. Ya, kita harus siap dengan kondisi saat ini bahwa polisi saat ini tidak hanya polisi depan masa, tetapi kita harus siap menjadi polisi masa depan. Artinya kita harus membuka mata kita, telinga kita, hati, pikiran, nurani dan lain sebagainya, bahwa kita berdiri harus bersama-sama dengan masyarakat, untuk masyarakat. Lulusan Akpol tahun 2012 ini yang dikenal dekat dengan masyarakat berharap dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat sebagai anggota polisi. Hari ulang tahun Bayangkara yang ke-79 menjadi momentum bagi dirinya sebagai seorang polisi, mampu memberikan pelayanan, perlindungan, dan bisa mengayomi masyarakat tanpa pamrih. Dari Jakarta, Malik Abdul Aziz, Lawin K, Loka TV. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno resmi